Halo liebe Schüler und Schülerinnen, herzlich willkommen. Selamat datang kembali di channel saya. Masih bersama dengan Ruben di dalam pembelajaran bahasa Jerman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang imperatif, yaitu salah satu materi gramatik di dalam pembelajaran bahasa Jerman. Nah, seperti apa materi tersebut? Silakan disimak video berikut sampai selesai. Baik, sebagaimana yang saya sudah sampaikan di awal tadi bahwa pada saat ini kita akan belajar tentang materi imperatif. Apa itu imperatif? Kalimat imperatif digunakan untuk memberi petunjuk, saran, larangan, permintaan, dan mempertegas sesuatu. Kalimat imperatif memiliki makna suruhan atau ajakan atau saran kepada seseorang atau lebih untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan atau diinginkan dengan intonasi kalimat yang disesuaikan dengan keadaan. Ya, misalnya menyuruh seseorang, kadang-kadang orang menyuruh dengan intonasi kalimat yang bisa lembut, bisa keras. Tapi kalau misalnya orang itu meminta sesuatu, pasti kebanyakan itu pasti intonasi kalimatnya akan kedengaran lembut seperti itu. Nah, sekarang kita masuk di kalimat imperatif sesuai dengan fungsinya itu. Yang pertama sebagai Ratschläge atau menyarankan, di sini menyarankan zum Beispiel essen Sie mehr Vitamin. Ya, di sini seorang dokter sementara memeriksa pasien dan dia menyarankan pasiennya supaya makan banyak vitamin. Sehingga dia mengatakan esensi mehr vitamin. Contoh kedua lagi, Warni Sosnel. Warni Sosnel. Ya, di sini di gambar ini seorang kakek mungkin sedang mengajar istrinya untuk mengendarai mobil, tapi mungkin dia jalannya agak cepat sehingga dia mengatakan mengingatkan Warni Sosnel. Kemudian yang kedua lagi, bitte atau permohonan atau permintaan. Zum Beispiel, gib mir bitte ein Glas Bier. Gib mir bitte ein Glas Bier. Tolong beri saya segelas bir. Contoh kedua lagi, help me, help me. Tolong saya, bantu saya. Kemudian yang ketiga, sebagai verbot atau berfungsi sebagai larangan atau melarang. Zum Beispiel, parken Sie hier nih. Parken Sie hier nih ya. Kemudian, rauchen Sie hier nih. Jangan merokok di sini. Ini adalah contoh kalimat yang imperatif dalam bentuk larangan ya, atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kemudian lagi, nah sekarang kita masuk di materi, kapan penggunaan imperatif itu? Imperatif digunakan saat terjadi komunikasi secara langsung, baik kepada satu orang atau lebih. Imperatif itu digunakan dalam situasi formal dan informal. Imperatif itu sendiri di dalam bahasa Jerman terdiri dari 3 bentuk, yaitu satu, anrede mit du, yaitu kalimat imperatif yang ditujukan kepada satu orang. Dalam hal ini, du atau kamu. Kemudian yang kedua, anrede mit ihr. Kalimat imperatif yang ditujukan kepada lebih dari satu orang. Dalam hal ini misalnya kalian. Dan yang ketiga adalah anrede mit sie. Kalimat imperatif yang ditujukan kepada orang yang dihormati atau orang yang lebih tua daripada kita. Nah, jadi untuk du dan ir itulah yang dikatakan informal. Kemudian anrede mit sie itu dalam situasi formal. Nah, bagaimana pembentukan imperatif? Nah, sekarang kita masuk dulu ke pembentukan imperatif dengan subjek du, yaitu kalimat imperatif yang ditujukan kepada satu orang. Nah, di sini saya menampilkan semua subjek, mulai dari I sampai si. Kemudian di samping kanan ini adalah konjugasi verben dalam bentuk present dengan kata kerja trinken. Tetapi karena yang kita fokus adalah subjek do dan kata kerja trinks, maka subjek yang lain dan konjugasinya ini kita hilangkan dulu. Jadi yang tersisa di sini hanya subjek do dengan drinks ya.
Nah, huruf ST ini kita hilangkan. Karena dalam pembentukan imperatif dengan subjek itu huruf ST dikeluarkan. Jadi yang tersisa hanya tring. Ya. Sehingga jadinya tersisa hanya kata tring. Nah, contoh kalimatnya, tring dan ti. Jadi subjek itu tidak dituliskan dalam kalimat. Kemudian tring ini setelah dikeluarkan ST-nya ya, ini jadinya tring. Jadi bukan lagi trings, tapi tring dan ti. Itu. Nah, kesimpulannya, cara pembentukan imperatif do yang ditujukan kepada satu orang, yaitu dengan menghilangkan huruf ST pada konjugasi verben dari subjek do. Jadi, huruf ST yang tadi ada di belakang ketika konjugasi verbennya dalam bentuk present itu dihilangkan huruf ST-nya. Nah, kemudian masuk ke imperatif ir yang ditujukan kepada lebih dari satu orang. Sama halnya tadi, semua subjek saya tampilkan, begitupun dengan konjugasi verbennya, tetapi karena kita fokus ke subjek ir dan kata kerja drink, maka subjek yang lain konjugasinya itu kita hilangkan dulu. Jadi yang tersisa hanya kata ir dengan drink, ya, ir dengan drink. Nah, bagaimana pembentukan imperatif dengan menggunakan subjek ir itu? Nah, kata-kata subjek ir itu kita hilangkan. Jadi yang tersisa hanya kata drink. Sumpah Espin, contoh kalimatnya. Drink dan tea. Ya. Kemudian perhatikan, kata kerja drink itu tidak mengalami perubahan. Jadi, konjugasi verben subjek ir itu ketika dibentuk menjadi imperatif tetap bentuk kata kerjanya. Beda dengan subjek do tadi. Kalau do tadi, huruf ST tadi yang ada di belakang ini itu dikeluarkan. Tapi kalau subjek ir, dia tetap bentuk verbennya sama ketika dikonjugasi dalam bentuk present dan ketika diubah menjadi kalimat imperatif. Jadi kesimpulannya, cara pembentukan imperatif ir yang ditujukan kepada lebih dari satu orang, yaitu sama dengan konjugasi verben dalam bentuk kalimat present subjek ir. Nah, kemudian kita masuk ke pembentukan imperatif si, yaitu ke imperatif yang ditujukan kepada orang yang dihormati atau lebih tua daripada kita. Karena kita fokus ke subjek si yang ada di bawah dengan kata kerja trinken, maka kita hilangkan subjek yang lain dengan konjugasinya. Nah, sekarang yang tersisa hanya kata trinken dengan si. Nah, bagaimana pembentukan dalam kalimat dengan menggunakan imperatif si ini? Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya. Trinken si dan ti. Kata trinken tidak mengalami perubahan. Kemudian, subjek si tetap dituliskan di dalam kalimat. Jadi ini dia tadi perbedaan antara subjek itu dengan ir, imperatif itu dengan ir itu, mereka tidak dituliskan di dalam kalimat. Tetapi kalau subjek si tetap dituliskan di dalam kalimat. Contoh ini, trinken si dan ti. Jadi kesimpulannya, cara pembentukan imperatif si ditujukan kepada orang yang dihormati yaitu sama dengan konjugasi verben dalam bentuk kalimat verben subjek si dan tetap menuliskan kata si dalam imperatif. Nah, di sini saya menampilkan kata kerja dalam bentuk present dan imperatifnya. Ini adalah konjugasinya dalam bentuk present, kemudian ini adalah pembentukannya dalam imperatif. Jadi ini adalah kata kerja gehen, do gets, bentuk imperatifnya berubah jadi ge. Ir, present get, tetap get. Z, present gehen, imperatif gehen si. Ich bin krank, ich bin krank. Ya, saya sakit. Nah, bagaimana kalimat imperatifnya kira-kira kalau dalam situasi seperti ini? Ich bin krank, jadinya gehen Sie zum Arzt. Jadi
temanya menyarankan pergi ke dokter. Gehen Sie zum Arzt, ya. Tuh. Ya, kemudian contoh kata kerja lain lagi, di sini saya menuliskan kata kerja, salah satu kata kerja yang tidak beraturan, yaitu geben. Ini dari kata kerja geben. Namun pada subjek itu biasanya mengalami perubahan pada bentuk vokal. Nah, di sini bentuk presennya gives. Imperatifnya give. Ir, get, imperatif gave. Sie geben, imperatifnya geben sie. Contoh, give mir die Tasche. Ya, tolong kasih saya tas itu. Give me die Tasche. Nah, sekarang kita masuk ke pembentukan imperatif sesuai jenis verben. Yang pertama, regelmäßig verben, kata kerja beraturan. Contoh kata kerja yang beraturan di sini adalah bringen. Ya, bringen ini artinya membawa. Imperatif bringen kalau menggunakan subjek do atau imperatif itu do itu jadinya bring. Imperatif ir bring, untuk si bringen si. Bringen si. Contoh kalimatnya, bring mir di den cafe. Bring mir den cafe. Tolong bawakan saya atau bawakan saya kopi. Kemudian kata kerja lain lagi, mahen. Do, imperatifnya mah. Ir, mah. Ya. Sie, mahen si. Mahen si. Contoh kalimatnya, mah di Hausaufgabe. Mah di Hausaufgabe. Ya, buat contoh kalimatnya, mah di Hausaufgabe. Ya, biasanya kalau misalnya orang tua menyuruh nanya mengerjakan tugas, lalu nanya malas-malas, biasanya tekanan katanya atau intonasinya sedikit keras. Jadi biasa dia mengatakan seperti ini. Mah di Hausaufgabe. Mah di Hausaufgabe. Ya. Achtung, perhatikan. Kata kerja yang berakhiran, yang stamnya berakhiran T, D, N, ditambah huruf E di belakangnya. Stam itu kata dasar ya. Itu ditambah huruf E di belakangnya. Contoh, warten. Ya, warten kalau kata dasarnya itu wart. Karena dia berakhiran T, maka nanti di imperatifnya ditambah huruf E. Untuk subjek itu jadinya warte. Jadi bukan wart. Ya, jadinya warte karena berakhiran T stamnya. Kemudian ihr wartet, sie warten sie. Ya, zum Beispiel dalam kalimat bitte warten, bitte warten, please wait kalau bahasa Inggrisnya tolong tunggu. Kemudian contoh kata kerja lain lagi, rechnen. Nah, ini rechnen dia berakhiran n untuk stamnya, makanya ditambah e di sini. Ya, jadi untuk do imperatifnya jadi rechnen. Imperatif ir rechnet. Imperatif si rechnen si. Ya. Contoh kalimatnya, rechne bis 100. Hitung sampai 100. Rechne bis 100. Satu lagi, kata kerja yang berakhiran ERL, ERN, und igen ditambah huruf E di belakangnya. Contoh kata kerjanya, feiern. Feiern ini berakhiran ERN. Maka untuk pembentukan imperatif pada subjek itu ditambah huruf E. Jadinya feiere. Feiere. Ya. Feiere. Kemudian do fire. Do fire. Kemudian si feiern si. Feiern si. Contoh kalimatnya, faireni sulang. Faireni sulang. Jangan terlalu lama berpesta. Contoh kata kerja lain lagi, kündigen. Nah, ini contoh kata kerja yang berakhiran igennya ini. Untuk subjek do jadinya kündige. Subjek ir kündig, dan subjek si kündigen si. Ya, itu pembentukan imperatif untuk kata kerja kündigen. Contoh kalimat,
Kündige deine Stelle. Kündige deine Stelle. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu unregelmäßig verben. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua, yaitu unregelmäßig verben, yaitu kata kerja yang tidak beraturan. Contoh di sini kata kerja yang tidak beraturan adalah lesen. Ya, lesen. Untuk imperatif do, lesen berubah jadi lies. Imperatif ir, les. Imperatif si, lesen si. Lesen si. Contoh dalam kalimat, lesen Sie Zeitung bei der Arbeit. Lesen Sie Zeitung bei der Arbeit. Contoh lain lagi, sprechen. Sprechen ya, berbicara. Untuk imperatif do, dia berubah jadi sprich. Ya. Imperatif ir, sprech. Imperatif si, sprechen Sie. Sprechen Sie. Contoh dalam kalimat, sprich, sprech etwas leiser. Sprech etwas leiser. Atau sprich etwas leiser. Ya. Kemudian yang ketiga, Hilfsverben atau kata kerja bantu. Contoh, sign. Ya, sign ini kalau dalam bahasa Inggris sama dengan to be. Nah, kalau dibentuk di dalam kalimat imperatif, maka sign itu untuk subjek do itu berubah jadi sei. Ya. Ir, seid, sie, seien sie. Seien sie. Zum Beispiel, seid ruhig. Seid ruhig. Bitte. Ini biasanya orang menyuruh dia biasanya kalau sudah jengkel, mukanya kadang terlihat garang. Jadi dia mengatakan, seid ruhig, bitte. Seid ruhig. Ya, seperti itu. Contoh lain yang masuk Hilfsverben yaitu haben. Do berubah jadi hab. Ir, hab. Sie, haben sie. Haben sie. Haben sie. Zum Beispiel, hab Geduld. Hab Geduld. Ya, bersabarlah. Jadi dia mengatakan, hab Geduld, bersabarlah. Ya. Nah, yang keempat adalah trennbare Verben. Trennbare Verben itu adalah kata kerja yang biasanya terdiri dari awalan dan kata kerja pokok. Ya, di mana di dalam pembentukan dalam kalimat itu trennbare Verben itu awalannya itu selalu terletak di akhir kalimat. Nah, ini yang masuk awalan, auf dan su. Nah, dalam pembentukan imperatif begitu pun juga awalan ini selalu terletak di akhir kalimat. Jadi untuk pembentukan imperatifnya, contoh abroimen, du, roim, pung 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 auf. Ir, roim, pung 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 auf. Und sie, roimen sie, pung 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 auf. Kemudian untuk kata kerja kedua, zu mahen. Terdiri dari kata zu dengan mahen. Untuk subjek du, jadinya mah, pung 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 su. Subjek ir, mah, pung 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 su. Dan subjek si, mahen si, pung 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 su. Nah, contoh dalam kalimat, zum Beispiel, Räum dein Zimmer auf. Räum dein Zimmer auf. Nah, ini kalau kita perhatikan gambar ini bapaknya kelihatan marah ini karena melihat kamar anaknya berantakan. Ya, ini ya. Jadi biasanya kalau keadaan seperti ini biasanya kalimat perintah ini agak sedikit keras atau imperatifnya intonasinya keras ya. Räum dein Zimmer auf. Itu menyuruh anaknya untuk membersihkan kamar. Kemudian contoh kedua lagi, mach die Tür zu. Mach die Tür zu. Tuh. Nah, di sini saya menyiapkan juga latihan. Jadi tugasnya di sini membuat kata kerja yang ada di sini menjadi bentuk imperatifnya. Jadi mengubah verben yang ada di sini ke dalam bentuk imperatif. Sessen Sie die richtigen Imperativformen ein. Jadi di sini ada 3 kata kerja, nehmen, spielen, und schlafen. Nah, tugasnya di sini hanya mengubah kata kerja yang ada ketiga ini untuk menjadi imperatif untuk ketiga subjek ini.
kita mulai dari nemen, ya. Nemen untuk subjek du berubah jadi nim, ya, nim, karena ini termasuk kata kerja tidak beraturan, unregelmäßig verban. Kemudian lagi untuk subjek ir, name, ya. Kemudian untuk imperatif si, nemen si. Nah, kemudian kita melangkah ke verben spielen. Imperatif du berubah jadi spiel. Imperatif ir, spielt. Imperatif si, spielen si. Kemudian kita melangkah ke kata kerja slapen, tidur. Imperatif du, slap. Imperatif ir, slap. Slap, ya. Dan imperatif si, slapen si. Slapen si. Demikianlah pembahasan materi tentang imperatif. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Viel Spaß und auf Wiedersehen.